Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa anta. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah summa alhamdulillah, di malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian rutin kita di hari Jumat malam ba'da maghrib sampai isya. Biidznillahi ta'ala, di malam hari ini insyaallah kita akan membahas tema atau buku yang baru, yaitu tema yang berkaitan dengan akhlak ya. Dan ini penting sekali untuk kita pelajari karena akhlak ini adalah salah satu yang dibutuhkan oleh umat saat ini. Kalau kita lihat ya Bapak Ibu sekalian di masyarakat gitu ya, apalagi anak-anak itu berkaitan dengan akhlak ini sangatlah minim. Maka dari itu kita harus mempelajari bagaimana akhlak-akhlak itu yang sudah dijelaskan secara rinci dari agama kita, agama Islam, yang mana bahkan kadang dipraktekkan oleh orang-orang kafir gitu. Sementara Islamnya sendiri, orang muslimnya sendiri itu tidak berakhlak sebagaimana akhlak yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya Bapak Ibu rahimakumullah, yang perlu digarisbawahi ketika kita membahas tema akhlak ini, bukan berarti pembicara atau yang mengisi di kajian malam hari ini itu lebih baik atau akhlaknya sudah sesuai sebagaimana yang telah disebutkan di bait-bait yang akan kita baca ini. Yang ada kita sama-sama berusaha ya Bapak Ibu sekalian untuk mendapatkan akhlak yang baik ya, untuk memohon taufik dan karunia agar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua akhlak yang baik. Dan bukan berarti kita menunggu menjadi lebih baik dulu untuk memberikan nasihat. Ya, saya pernah mendengar sebuah ungkapan dari salah seorang ustadz ketika ditanya apakah kita memberi nasihat itu harus nunggu baik dulu gitu. Ringkas jawabannya begini. Jadi kalau umpamanya kita menunggu baik dulu, kapan Bapak Ibu? Kapan kita akan memberi nasihat? Mungkin gak akan ada nasihat yang ada, ya, gak akan ada nasihat. Karena kapan kita menjadi lebih baik? Terus versi baiknya itu seperti apa gitu? Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau ternyata suatu saat kita menasihati dan kita merasa sudah baik, berarti itu tazkiyah nafas ya, atau mentazkiyah diri sendiri, kan gak boleh juga. Jadi yang ada nasihat tetap harus ditegakkan sebagaimana sabda Nabi SAW, ad-dinun nasihah. Qulna liman ya Rasulullah, lillah wa li rasulihi wa li kitabihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim. Jadi agama ini adalah nasihat dan harus disampaikan nasihat itu. Bahkan walau dari orang yang di bawah kita, baik secara ilmu ataupun secara umur. Nasihat harus didengar ya Bapak Ibu? Harus didengar ya. Yang namanya nasihat, kalau baik, kalau positif, maka kita dengarkan dan kita perbaiki. Masih ingat Bapak Ibu kisah Imam Ahmad rahimahullah ketika beliau di penjara dan akan dijild itu dicambuk sebanyak 200 cambukan. Terus tiba-tiba ada datang di penjara itu seorang begal, perampok gitu ya. Beliau tiba-tiba ngasih nasihat ke Imam Ahmad, wahai Imam, sabar Imam. Ketika saat-saat mau dicambuk, kata pencuri ini atau begal ini, wahai Imam, sabar. Ketahuilah, dulu saya dicambuk 200 kali sabar dan saya fisabilis syaiton. Saya di jalan setan, sabarnya teh karena nyuri itu, ngerampok, ngebegal. Dan engkau sabar wahai Imam, wa anta fisabilillah, sedangkan engkau di
di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka harus lebih berhak untuk bersabar. Itu nasihatnya dari siapa Pak tadi? Begal, dari pencuri. Nasihatin imam besar gitu ya. Terus satu lagi, masih ingat kisah Imam Al-Ghazali ketika beliau pulang dari tolabut menuntut ilmunya untuk kembali ke kampung halamannya. Itu buku-buku yang beliau pelajari di sana, catatan-catatan beliau itu dicuri Pak Bu. Kemudian dicuri Imam Ghazali karena catatannya di situ kerepotan, dikejar si perampok itu. Terus sambil bilang ke perampoknya, "Wahai perampok, kembalikan tas di situ nggak akan bermanfaat buat Anda, kembalikan." Akhirnya perampok itu berhenti dan membuka kantongnya dan isinya apa? Buku-buku catatan daripada Imam Al-Ghazali. Terus apa yang menarik? Yang menarik adalah kata pencuri ini, "Wahai pemuda, bagaimana engkau dikatakan engkau itu berilmu, sedangkan buku catatan ketika diambil engkau menjadi tidak punya ilmu." Langsung dibalikin, "Nih, bawa sana." Karena merasa kasihan kepada Al-Imam Al-Ghazali. Terus setelah itu Imam Ghazali apa? Ketika pulang itu selama 2 tahun beliau merenungi itu dan berusaha menghafal daripada isi catatan-catatannya dan akhirnya hafal. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu, ini sangat penting sekali ya. Yang nasihat itu bahwasanya bisa datang dari siapa saja. Bahkan ada istilah apa? Unzur ma qala wala tanzur man qala. Lihatlah apa isi daripada perkataannya dan jangan lihat siapa orangnya ya. Jadi itu jadikan pegangan atau kaidah buat kita semua. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, bait-bait akhlak yang akan kita pelajari namanya Manzuma Ahsanil Akhlak yang ada di tangan Bapak Ibu sekalian. Punten itu tulisannya kecil karena pengen nyoba satu kertas, tapi kalau kurang besar nanti insya Allah di pertemuan berikutnya kita perbesar ya. Jadi ini merupakan manzumah. Manzumah itu bait-bait syair yang tata letak atau struktur kalimatnya itu diatur sedemikian rapihnya. Nanti kita akan dengarkan bagaimana manzumahnya itu dibaca ya. Sangat indah sekali Masya Allah. Nah, yang perlu saya sampaikan di awal sekilas tentang manzumah ini, bahwasannya manzumah ini atau bait-bait ini diberi nama Manzumah Ahsanil Akhlak. Artinya bait-bait akhlak terbaik ya. Adalah kumpulan bait-bait indah yang membahas tentang akhlak mulia. Jadi manzumah ini terdiri dari 29 bait Bapak Ibu. Jadi hitungan satunya tuh satu bait ini. Contoh yang pertama nih. Alhamdulillahilladzi qad wahaba ibadahul muqarrabinal adaba. Itu satu bait. Terus ke bawah sampai 29 bait. Yang menarik Bapak Ibu, manzumah ini ditulis oleh Syekh Amir bin Muhammad Fida bin Muhammad Bahjat. Siapa beliau? Beliau ini Bapak Ibu merupakan ulama ahlu sunnah yang pakar dalam fikih madhab Hambali. Lahirnya di tahun 1404 Hijriah atau bertepatan di 1984 Masehi. Beliau ini Bapak Ibu merupakan cucu dari keturunan orang Indonesia asli. Namanya Syekh Ahmad Al-Minangkabawi, Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Jadi beliau ini, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi ini salah satu ulama besar Indonesia yang menetap di Mekah dan ngajar di sana. Khususnya ngajar fikih mazhab Syafi'i. Masya Allah. Nah, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi ini Bapak Ibu rahimakumullah, beliau punya putra dan putri dan sampai ke cucu. Nah, salah satu cucu terbesarnya yaitu perempuan ya, yang merupakan ibu daripada Syekh Amir Bahjat. Ini beliau ya orangnya, Syekh Amir Bahjat, masih muda Masya Allah. Nah, yang menarik juga, Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi ini merupakan ulama besar. Siapa aja muridnya? Ada yang tahu nggak Bapak Ibu? Di antaranya Buya Hamka. Ada yang kenal Buya Hamka? Nah, Buya Hamka. Yang kedua Hadratus Syekh siapa? Pendiri NU Hasyim Asy'ari.
gurunya beliau juga sama. Terus Kiai Haji Ahmad Dahlan, Masya Allah, merupakan pendiri organisasi Islam terbesar di Indonesia. Ini Syekh Ahmad Al-Khatib Al-Minangkabawi. Nah, karyanya beliau banyak sekali ya, diantaranya membahas tentang fikih Hambali sampai ke manzumah ini ya. Nah, adapun penjelasan atau syarah yang akan saya sampaikan di kajian ini adalah syarah dari yang dibawakan oleh Syekh Dr. Nasr Muhammad dari Rumah Quran Qurrata A'yun ya. Alhamdulillah kami mendengarkan kajiannya lewat channel YouTube dan sampai khatam. Mudah-mudahan apa yang disampaikan di kajian malam hari ini Allah berikan keberkahan, kemudahan untuk kita semua dalam menyimak ilmu yang mudah-mudahan bermanfaat untuk di kehidupan kita sehari-hari, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Ya. Baik, kita masuk ke bait pertama ya. Alhamdulillahilladzi qad wahaba ibadahul muqarrabinal adaba. Nah, saya mungkin baca dulu Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu ulang ya. Sekarang setengah bait pertama dulu. Saya baca, Bapak Ibu silakan ulangi. Alhamdulillahilladzi qad wahaba. 1 2 3. Ibadahul muqarrabinal adaba. Baik, cukup, Masya Allah. Alhamdulillahilladzi qad wahaba. Segala puji bagi Allah yang telah wahaba. Wahaba itu memberikan anugerah atau hadiah kepada siapa? Ibadahul muqarrabinal adaba, kepada hamba-hamba yang terdekat dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang memiliki akhlak yang mulia. Jadi Bapak Ibu, alhamdulillah ini merupakan ats-tsana'u 'alal jamil, yaitu pujian terhadap sesuatu yang indah. Jadi disebutnya alhamdulillah. Kalau pujian terhadap sesuatu yang buruk gak disebut alhamdulillah. Bisa nggak Bapak Ibu memuji sesuatu yang buruk? Misal ada orang nyopet, oh saya tahu keren nyopetnya kelas kakap gitu. Ini nggak disebut alhamdulillah, karena alhamdulillah ini ats-tsana'u 'alal jamil, yaitu pujian untuk sesuatu yang indah untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya alhamdulillah sama asyukru? Nah, kalau alhamdulillah dia hanya diucapkan dengan lisan, alhamdulillah. Kalau asyukru dia bisa diungkapkan dengan lisan, dengan perbuatan, dan dengan juga hati. Itu bedanya alhamdulillah dengan asyukru. Dan kita harus mendawamkan kalimat alhamdulillah ini Bapak Ibu. Kenapa? Karena manusia itu dikelilingi dengan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kondisi apapun, di waktu kapanpun, di tempat manapun, kita selalu dikelilingi oleh nikmat Allah Subhanahu wa taala ya. Mulai dari udara, kemudian nafas, bisa melihat ya, bisa berjalan, melangkahkan kaki ke masjid. Ini kan nikmat dari Allah. Maka kita harus memperbanyak namanya alhamdulillah ya, memuji Allah Subhanahu wa taala. Ibadahul muqarrabinal adaba, yaitu kepada hamba-hambanya yang terdekat. Dengan apa? Dengan adab yang mulia. Jadi adab dan akhlak ini Bapak Ibu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu seseorang itu adabnya bagus, akhlaknya juga baik, itu diantaranya karena taufik dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhlak yang bagus itu merupakan hadiah. Makanya kita harus banyak berdoa untuk meminta akhlak yang baik. Di antara doanya, Allahumma, tadi yang saya baca di mukadimah, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Ini yang agak panjangnya. Perhatikan di dalam doanya Bapak Ibu, artinya ya Allah, bimbinglah aku kepada akhlak yang paling terpuji, ahsanil akhlak. La yahdi li ahsaniha illa anta. Tidak ada yang bisa membimbing aku kepada akhlak yang baik kecuali Engkau. Jadi kita punya akhlak yang baik itu merupakan taufik dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala Bapak Ibu ya. Jangan mengandalkan
dengan kemampuan diri kita semata. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Dan jauhkanlah aku dari akhlak yang buruk, karena sungguh tidak ada yang bisa memalingkan aku dari akhlak yang buruk kecuali engkau. Nah, jadi akhlak itu Bapak Ibu ada dua, ada akhlak hasanat, ada akhlak sayyiat. Ada akhlak baik, ada akhlak buruk. Contoh akhlak baik apa? Senyum, kemudian apa lagi? Menyapa, ya. S apa? 5S ya. Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Itu juga termasuk akhlak yang baik. Akhlak yang buruk, contohnya akhlak yang buruk apa? Ghibah, namimah, itu kan akhlak yang buruk ya. Nah, maka ini harus diperhatikan. Ini doa yang pertama ya Bapak Ibu. Terus doa yang kedua apa? Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ini doa yang kedua untuk memohon akhlak yang baik, yaitu ya Allah, berilah ketakwaan kepada jiwaku dan sucikanlah jiwaku, dan engkaulah sebaik-baik zat yang dapat mensucikan jiwa ya. Dan engkaulah yang menguasai dan menjaganya. Jadi hati-hati manusia itu dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang membolak-balikan hati. Makanya kita sering berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wa ya musarrifal qulub sharrif qalbi ala ta'atik. Itu juga sama doa ya, untuk meminta akhlak yang baik dan hati yang istiqomah. Nah, adapun doa yang ketiga ini yang paling pendek. Ini termasuk doa bercermin, tapi juga termasuk doa memohon akhlak yang baik. Insyaallah Bapak Ibu hafal nih. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah membaguskan rupaku, fahassin khuluqi, maka baguskan juga akhlaknya. Kenapa minta dibaguskan juga akhlaknya? Karena percuma muka cantik, muka ganteng, tapi akhlak buruk gitu. Nah, sekarang misalkan Bapak Ibu, Bapak nih misalkan, kalau punya istri cantik, tinggi, mancung, putih, rambut pirang, tapi dimintain kopi ngomongnya kasar, jigwe, copot, corangan gitu kan. Sakit hati ya Bapak Ibu. Mana kecantikan di mana? Nggak ada ya. Karena kata orang-orang kan cantik itu ada cantik luar, cantik dalam. Nah, percuma kalau ada orang cantiknya di luar saja tapi dalamnya tidak cantik. Maka kita harus meminta juga kepada Allah, setelah Allah memperbagus rupa kita, kita juga minta kepada Allah supaya Allah memperbagus akhlak kita. Nah, ini bait yang pertama. Alhamdulillahilladzi qad wahaba ibadahul muqarrabinal adaba ya. Terus bait yang kedua. Bait yang kedua, summa sholatu bis salami taltaqi ala nabiyyina azimil khuluqi. Coba diulang Bapak Ibu. Summa sholatu bis salami taltaqi, ulang. Ala nabiyyina azimil khuluqi. Nah, perhatikan Bapak Ibu. Bait yang kedua, penulis mengatakan summa sholatu bis salami taltaqi, semoga sholawat beserta salam senantiasa tercurah ala nabiyyina azimil khuluqi, kepada nabi kita yang agung akhlaknya. Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu rahimakumullah, itu meninggikan kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'na laka dzikrak, ya. Kami mengangkat nama Engkau. Tidaklah nama Allah Subhanahu wa taala itu disebut setelahnya, maka dipanggil juga atau disebut juga nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam apa saja Bapak Ibu? Di azan, di salat, itu kan disebut semuanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Perhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus senantiasa bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan bahwasanya di antara keutamaan salawat, man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asyra. Barang siapa yang bersalawat kepadaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Bayangkan Bapak Ibu, kita diberikan rahmat, diberikan
Kalau makna kita berdoa itu maknanya doa ya. Kita bersolawat itu maknanya doa. Maka Allah akan turunkan rahmat kepada kita ya. Dan tadi satu kali bersalawat sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita tadi dalam kajian pun mengucapkan salawat berapa kali? Sallallahu alaihi wasallam. Dalam salat kita baca sallallahu alaihi wasallam. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ketika kita bersalawat satu kali, maka diganjarnya seperti atau dibalas sama Allah 10 kali. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Dan yang 10 kali itu dikali lipatkan dengan 10 kali lipatnya. Jadi bayangkan Bapak Ibu, satu kali bersolawat Allah ganjar dengan pahala 100 kali. Maka sering-seringlah bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya solawat Ibrahimiyah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini makna sholawat atau keutamaan dari sholawat. Di antara keutamaan yang lain, suatu ketika Ubay bin Ka'ab pernah berkata kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku banyak sholawat kepada engkau. Berapa kiranya aku ini bersolawat kepada engkau? Berapa sih harus sholawat kepada engkau tuh? Kata Rasulullah, masyi'ta, ya tergantung engkau pengen berapa silakan gitu. Kemudian kata Ubay, kalau seperempat gimana wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, sebagaimana yang kau inginkan juga. Tapi kata Rasulullah, tetapi jika engkau menambah itu lebih baik. Terus kata Ubay, kalau setengah? Terus kata Rasulullah, silakan tergantung engkau pengen berapa. Tapi kalau ditambah itu lebih baik lagi, kata Rasulullah. Terus kata Ubay, kalau 2/3 terserah engkau. Tapi kalau nambah itu juga lebih baik ya. Kemudian kata Ubay bin Ka'ab, qultu aj'alu laka sholati kullaha, haruskah aku menjadikan semua sholawatku untukmu? Terus kata Rasulullah SAW, perhatikan, idzan tukfaham maka wa yughfaru laka dzanbuk. Allahu Akbar. Jadi kalau kita banyak sholawat itu, kata Rasulullah, maka masalahmu akan teratasi dan dosamu akan diampuni. Jadi dosa-dosa diampuni karena bersolawat Bapak Ibu. Masalah-masalah bisa teratasi karena bersolawat ya. Dan disebutkan orang yang bakhil, siapa mereka? Kata Rasulullah, yang apabila disebut nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dia tidak bersolawat. Jadi Bapak Ibu, di antara adab kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau disebut atau mendengar atau membaca atau menulis nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kita ucapkan Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Berikutnya, ini salah satu keutamaan salamnya. Kan ada sholawat, ada salam. Perhatikan dalam hadis disebutkan, ma min ahadin yusallimu alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam. Jadi ketika seseorang itu menyampaikan salam kepada Rasulullah SAW, dalam hadis disebutkan, maka Allah Subhanahu wa taala mengembalikan ruh kepadaku, kata Rasulullah, dan aku membalas salam tersebut. Jadi dijawab salamnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis dari Abu Daud dari Abu Hurairah. Terus satu lagi, innalillahi malaikatan sayyahina fil ardh yuballighuni min ummatis salam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat yang berkeliling di bumi. Mereka menyampaikan kepadaku salam dari umatku. Jadi setiap umat yang menyampaikan salam itu para malaikat menyampaikan salamnya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, fulan ibnu fulan yukriuka salam. Ini penting Bapak Ibu. Salah satu amalan oleh anak dalam berbakti kepada bapaknya, bapak nih, yang diantara berbakti yang agung adalah dengan memperbanyak salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Perhatikan dalam hadis ini, innalillahi malaikah. Allah itu punya malaikat-malaikat yang tugasnya itu berkeliling di bumi mendengarkan salam daripada umatnya, umat Rasulullah SAW.
ketika mendengar salam dari seseorang, maka malaikat ini menyampaikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, fulan ibnu fulan. Jadi disebutkan bapak ibu namanya. Nama ini bin bapak ini menyampaikan kepada engkau salam. Terus Rasulullah menjawab, sampaikan kepada fulan bin fulan bahwasanya aku menjawab salamnya. Luar biasa. Jadi bapak ibu termasuk dalam urusan nama, entong asal milih apa nama ke anak tuh gitu. Berikan nama yang baik ya. Kan sekarang nama teh aneh-aneh ya. Pernah lihat di sosmed ya. Namanya teh siapa ya? Ada yang kasih nama Firaun gitu. Kan nggak boleh ya memberikan nama anak dengan nama yang buruk ya. Nama yang terbaik itu nama yang dikaitkan sama penghambaan kepada Allah. Abdul ya. Abdullah, Abdurrahman, Abdul Rasid, Abdul Ghafar. Jadi hamba Allah. Hamba Allah Ar-Rahman, hamba Allah Al-Ghafur, hamba Allah Ar-Rasyid dan seterusnya. Terus setelahnya nama-nama nabi dan sahabat dan nama-nama nabi, nama-nama sahabat, nama-nama ulama itu nama-nama yang baik. Dan bapaknya juga dibawa ya. Jadi beruntung sekali ketika punya anaknya soleh, sering menyampaikan salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Disebut namanya bapak ibu. Makanya nama ini tuh akan selalu dibawa sampai di akhirat kelak. Jadi nama tuh akan tetap sebagaimana nama kita di dunia ya. Kemudian yang berikutnya, ala nabiyyina azimil khuluqi. Perhatikan di baitnya. Salawat dan salam beserta atau senantiasa tercurah kepada nabi kita yang agung akhlaknya. Di buku ini kita membahas tentang apa? Tentang akhlak. Maka potret terbaik dalam urusan akhlak adalah baginda Nabi Muhammad SAW. Allah memujinya langsung di surat apa? Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar dalam dalam akhlak yang sangat agung ya. Nah, maka kita belajar daripada akhlak Rasulullah SAW. Siapa manusia paling baik akhlaknya? Siapa lagi kalau bukan Nabi SAW ya. Ke Allahnya ya, dalam urusan ibadahnya, dalam urusan muamalahnya, ke tetangga, ke budak ya, ke anak kecil, itu Rasulullah SAW itu sangat lengkap, paket lengkap. Semua orang bisa belajar dengan kondisinya masing-masing dari Rasulullah SAW. Itulah hikmah kenapa Rasulullah itu pernah kaya dan juga pernah miskin, dan paling banyaknya miskin, agar umat bisa belajar kepada Rasulullah SAW. Coba umat saat ini bisa nggak belajar miskin dari Nabi Sulaiman? Nggak bisa, dari Nabi Sulaiman nggak pernah miskin gitu. Bisa nggak umat saat ini belajar menjadi kaya ke Nabi Isa? Nggak bisa, karena Nabi Isa mah miskin terus ya, nggak pernah di posisi kaya. Nah, Nabi Muhammad bapak ibu pernah di posisi kaya, pernah juga di posisi miskin ya. Nah, kita bisa belajar ke Nabi Muhammad SAW dengan lengkap. Di ayat surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah ya, telah datang kepada diri kalian yaitu Rasulullah sebagai uswah hasanah, suri tauladan yang baik. Maka ikutilah ya, ikutilah akhlak Nabi SAW. Ini bait yang kedua. Tsumma sholatu bis salami taltaqi ala nabiyyina azimil khuluqi. Sekarang bait ketiga Bapak Ibu. Wa ba'duha ka ahsanal akhlaqi yarqa biha sahibuhal maraqi. Sekarang saya baca, Bapak Ibu ulangin. Wa ba'duha ka ahsanal akhlaqi yarqa biha sahibuhal maraqi. Nah, ini bait yang ketiga. Wa ba'du itu merupakan faslul khitab, kalimat pemisah dari muqaddimah dengan pembahasan yang baru. Jadi pemisah aja. Kalau kita mah bahasa Indonesia, baik, sekarang kita akan bahas gitu. Ini kalimat pemisah. Wa ba'du ama ba'du itu sama saja. Ha ka ahsanal akhlaqi. Haka itu adalah kata-kata benda yang sifatnya fi'il amr, untuk perintah. Haka maksudnya khud, ambillah. Jadi maksudnya ambillah akhlak-akhlak
yang dibahas di bait-bait ini dan dipraktekkan gitu. Haka ahsanal akhlaqi. Ahsanal akhlaqi, akhlak-akhlak terbaik maksudnya yang dibahas di nazom ini atau di bait-bait ini enggak semua akhlak yang secara terperinci dibahas. Itu bisa jadi buku yang tebal sekali. Jadi yang dimasukkan ke bait-bait ini merupakan akhlak-akhlak pilihan yang terbaik yang bisa kita praktekkan ya. Yarqa biha sahibuhal maraqi, yang dengannya pemiliknya itu akan naik ke level tertinggi. Jadi orang yang punya akhlak yang baik, Allah akan angkat derajat. Allah akan angkat derajatnya ke level tertinggi dan berpotensi dekat dengan Nabi SAW. Perhatikan hadisnya Bapak Ibu. Inna aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqo. Jadi kata Nabi SAW, sesungguhnya orang yang paling dekat kedudukannya denganku di hari kiamat nanti, siapa mereka? Ahasinukum akhlaqo, mereka yang paling baik akhlaknya. Tuh Bapak Ibu, kalau pengen dekat sama Rasulullah kedudukannya di akhirat, maka memperbaiki akhlak itu menjadi kuncinya ya. Siapa yang paling tinggi derajatnya di surga? Nabi Muhammad ya Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau surga itu dengan apa? Dengan derajatnya, dengan ketinggiannya, itu Rasulullah itu paling atas, maka orang-orang yang terdekat dengan Rasulullah SAW adalah mereka yang punya akhlak yang baik. Jadi kita perbaiki sama-sama akhlak kita supaya ketika di hari kiamat kelak kita bisa dekat dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Jadi ahasinukum akhlaqo, yang paling baik akhlaknya. Kemudian yang berikutnya bait keempat. Fa awwalan ra'ima Allahil adab bitarkil ismi. Ini hamzah wasal. Jadi bukan bitarkil ismi. Kita bacanya bitarkil ismi. Bitarkil ismi wa bi fi'li ma wajib. Saya baca, Bapak Ibu ulangin. Fa awwalan ra'ima Allahil adab. Fa awwalan ra'ima Allahil adab bitarkil ismi wa bi fi'li ma wajib. Wa bi fi'li ma wajib. Masyaallah. Nah, baru masuk setelahnya ke pembahasan akhlak-akhlak yang akan dibahas di bait ini. Yang pertama ya, yang perlu diperhatikan adalah ra'ima Allahil adab. Jagalah adabmu kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, urusan akhlak ini bukan hanya dengan manusia saja ya. Justru akhlak yang paling diutamakan itu adalah akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi akhlak itu terbagi dua Bapak Ibu. Tertujunya kepada siapanya. Yang pertama ma'al khaliq, yang kedua ma'al makhluk. Ma'al khaliq maksudnya akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Bagaimana kita beradab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya di mana? Ketika sholat kita berhadapan sama siapa Bapak Ibu? Sama Allah, maka diperhatikan adab-adabnya. Contoh lagi sama di mana? Thalabul ilmi, di majelis ilmu, itu kan adabnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam melaksanakan perintah dan kewajibannya, itu merupakan akhlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua ma'al makhluk, adab kepada sesama makhluk. Ya, kalau khaliq itu kan pencipta, yang menciptakan. Kalau makhluk, yang diciptakan. Siapa itu makhluk? Manusia saja? Hewan saja? Tumbuhan dan semuanya. Jadi makhluk itu kullu ma siwallah. Semuanya selain Allah itu masuk ke makhluk. Kertas ini makhluk, laptop ini makhluk, karpet makhluk, itu semuanya makhluk. Jadi semuanya selain Allah itu makhluk. Nah, yang namanya makhluk ini Bapak Ibu itu ada adab-adab yang harus ditunaikan juga. Jadi setiap sesuatu atau setiap orang itu ada hak yang harus ditunaikan. Perhatikan mulai dari ke manusia. Ya, kita harus memperhatikan juga adab-adab kepada sesama manusia, dan bahkan ke manusianya juga ada adab kepada manusia yang muslim, adab manusia ke manusia yang kafir gitu. Kalau yang kafir misalkan bagaimana kita beradab dengan kafir yang
harbi itu yang memerangi kaum muslimin. Gimana adabnya? Misalkan apakah ke mereka misalkan slow-slowan, baik-baikan gitu kan? Enggak juga gitu. Kemudian ada yang kafir dhimmi atau muahid. Muahid itu yang dalam perjanjian seperti di pemerintahan gitu. Kemudian adab kepada sesama muslim. Nah, itu juga harus diperhatikan, muslim yang mana. Misalkan semua muslim terutama ya, tapi ada bagian-bagian khusus seperti misalkan adab kepada nabi, adab kepada ulama, itu kan beda lagi. Harus kita lebih perhatikan dengan adab-adab yang sudah dirinci oleh para ulama. Baik, berikutnya, jadi yang pertama ini apa? Rahimahallahil adab. Ya, yang pertama adalah ini yang paling penting sekali adalah adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bisa orang itu punya akhlak yang baik, adab yang baik kalau ke Allah aja enggak baik gitu. Bagaimana dia bisa beradab atau berakhlak yang baik kalau ke Allah saja yang memiliki alam semesta, yang menciptakan dia tidak menunaikan akhlak dan adabnya kepada Allah gitu. Gimana mau beradab yang baik di tengah-tengah masyarakat? Orang kepada Allah saja dia tidak beradab, apalagi kepada makhluk yang lebih rendah gitu. Ya, maka ini harus menjadi perhatian untuk kita semua. Kemudian bagaimana cara kita beradab kepada Allah? Nah, perhatikan, orang yang tidak beradab kepada Allah maka tidak akan beradab kepada selainnya. Nah, bagaimana caranya? Bitarki rismi wa bi fi'li ma wajib, yaitu dengan menjauhi larangan. Nah, itu kalau nanya Bapak Ibu, gimana adab kepada Allah? Gimana kita memperhatikan akhlak kepada Allah? Maka caranya adalah dengan menjauhi larangan, meninggalkan dosa-dosa. Dengan meninggalkan dosa-dosa itu sama dengan kita sedang menunaikan adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena orang itu kalau berbuat dosa ya, berbuat maksiat, dia sama dengan tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi dengan dosa-dosa yang besar gitu. Apalagi menyekutukan Allah, ini yang paling besar sekali ya. Makanya sangat bukan kurang, malahan tidak ada nilainya di sisi Allah ketika kita melihat seseorang luar biasa, umpamanya dari perilakunya, sikapnya dan sebagainya, tapi dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ini maka nol di sisi Allah, tidak ada nilainya ya. Dia bisa bersikap dengan baik kepada makhluk, tapi dia tidak bersikap yang baik kepada Khalik yang menciptakan dia ya. Maka ini menjadi perhatian bagi kita semua ya. Dan yang kedua yaitu dengan melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Dari hadis Nabi SAW, manahitukum anhu fajtanibuh, apa saja yang aku larang maka jauhilah. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, dan apa yang aku perintahkan maka kerjakanlah semampu kalian. Bisa dibedakan Bapak Ibu kalimatnya? Perhatikan, ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Rasulullah bilang gini enggak? Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu mastata'tum. Enggak bilang gitu kan? Nah, maknanya yang namanya meninggalkan larangan itu sekuat tenaga, harus banget gitu Bapak Ibu. Jadi nggak ada kata istilahnya, nggak ada opsi kedua dalam urusan dosa mah. Ada saya mah karek bisa sakit, nggak bisa, harus langsung ditinggalkan total gitu dalam urusan dosa. Wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, dan apa yang aku perintahkan maka kerjakan semampu kalian ya. Nah, kalau urusan perintah maka dikerjakannya dengan semampu kita ya. Misalkan ada orang yang tahajudnya bisa berjam-jam, satu rakaat dia bisa baca misalkan setengah juz umpamanya ya. Ada satu orang nggak kuatnya cuma dengan berdoa, misalkan duduknya lama, nggak apa-apa, semampu kalian. Tapi kalau misalkan meninggalkan larangan, misalkan orang minum khamr, saya mah can bisa ninggalkeun teh paling sateguk we gitu kan, nggak bisa gitu ya Bapak Ibu, harus meninggalkan sepenuhnya kan gitu. Saya mah misalkan main perempuan teh sabulan sakali ya, engke nguranganna saeutik kan nggak bisa gitu. Nauzubillah
Jadi harus ditinggalkan secara totalitas. Yang namanya larangan itu harus ditinggalkan. Perhatikan dalam hadis yang lainnya, wa ma taqarraba ila, ini hadis qudsi, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi, dan tidaklah seorang hamba mendekat kepadaku yang lebih aku cintai daripadanya, yaitu sesuatu yang telah aku fardukan kepadanya. Ini salah satu keutamaan ibadah-ibadah yang fardu. Jadi jangan sampai ibadah-ibadah yang fardu itu terlewat, Bapak Ibu sekalian. Dan bahkan jangan kebalik, ya, ibadah sunahnya getol tapi ibadah fardunya tidak. Ini terbalik, ya. Harusnya ibadah sunahnya getol, ibadah fardunya ya harusnya itu lebih lagi, ya. Karena yang pertama yang akan dimintai pertanggungjawaban adalah yang fardu terlebih dahulu. Sisanya yang nawafil, yang sunnah itu adalah keutamaan lain lagi. Jadi yang pertama yang wajib itu harus ditunaikan. Dan orang itu bahkan dosanya lebih besar tidak melaksanakan perintah daripada melanggar larangan. Masih ingat permasalahan yang pernah saya sampaikan di sini terkait Nabi Adam dan iblis. Iblis itu Nabi Adam itu diturunkan di surga karena apa? Melanggar larangan, jangan makan buah. Yang diganggu sama setan akhirnya makan. Itu melanggar namanya. Iblis dilaknat sama Allah sampai hari kiamat karena apa? Gak mau sujud ke Nabi Adam. Berarti iblis tidak menjalankan perintah, tidak taat, tidak patuh gitu. Nah, maka di sini disimpulkan bahwasanya meninggalkan perintah itu dosanya jauh lebih besar daripada melanggar larangan. Dan keduanya juga sama-sama dosa, ya. Mungkin sampai situ dulu Bapak Ibu, sampai bait keempat, ya. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan dua pekan berikutnya, karena kajiannya akan diseling, ya. Jadi satu pekan kajian akhlak, satu pekan kajian fikih, supaya tidak cepat malal, bosan atau malas gitu. Alhamdulillah. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anna sayyi'aha la yasrif anna sayyi'aha illa anta. Allahumma inna na'udzubika min munkaratil akhlaqi wal ahwa wal a'mal. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.